Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita mau bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melangkah memulai hari ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu kami mau melangkah dengan penuh iman hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mau menerima dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tutup bungkus hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami siap dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi kami dengan urapan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, firman inilah yang akan memberikan kami kekuatan yang baru bagi kami untuk melangkah memulai hari ini bersama dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat kesempatan ini saya mengangkat satu tema, heran namanya. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam keseharian kita mungkin pernah melihat atau kita pernah mendengar orang menggunakan atas nama, atau orang menggunakan atau terkadang mencatut nama orang, atau ada juga menggunakan mencemarkan nama baik gitu ya. Tapi ada satu contoh mungkin kalimat, perbuatan anak itu mengharumkan nama ayahnya, mengharumkan nama, dan itu pernah kita dengar dalam keseharian. Tapi kita tidak pernah mendengar dalam nama seseorang ada kuasa, atau kita belum pernah mendengar dalam nama seseorang ada kesembuhan, di dalam nama seseorang ada kelepasan dosa. Kenapa bisa begitu? Pemakaian dalam nama selalu berkaitan dengan nama ilahi atau nama Tuhan. Nah, kita buka dalam Filipi 2 ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang bisa menyembuhkan. Di dalam namanya ada kelepasan dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yohanes 20 ayat 31 katakan, orang yang melepaskan iman percaya di dalam namanya, dia memperoleh hidup. Saudara boleh menyebut nama seseorang yang besar gitu ya, seorang yang punya jabatan, yang punya kuasa atas satu negara misalnya. Tapi nama itu dia tidak bisa memberikan saudara hidup. Karena firman Tuhan katakan hanya di dalam nama Tuhan. Ya, kembali ke ayat pokok kita ke dalam Kolose 3 ayat 17. Apa maksud Paulus dikatakan di situ segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan? Paulus sedang menasihati jemaat untuk hiduplah sebagai manusia baru, ya, sebagai orang-orang pilihan yang
hidup kudus. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dan misalnya bagaimana hidup sebagai seorang suami yang tidak berlaku kasar, yang mengasihi istri, anak-anak, menjaga kekudusan, atau sebagai istri dia tunduk kepada suami dalam segala hal, atau sebagai anak bisa menghormati orang tua, sebagai tuan dengan hamba, atau sebagai manusia dengan sesama. Ya, kita sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara, sebagai manusia yang tadinya berdosa tapi sudah diganti dengan manusia baru. Kita sudah diubah, kita sudah ditransformasikan menjadi serupa dengan Kristus dalam segala aspek, termasuk dalam perbuatan dan perkataan. Sebagai ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat yang ke-10. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara perhatikan di terakhir, pada bagian terakhir ada tanda seru di situ. Berarti itu adalah satu keharusan. Segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus ada kemuliaan yang memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Dan di situ itulah sebabnya mengapa nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Karena nama ini adalah nama yang ditinggikan Allah Bapa di sorga, dan supaya tujuannya adalah supaya yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada segala sesuatu dalam namanya. Nama yang dapat kita andalkan, nama yang dapat kita tinggikan, karena nama ini mengandung kuasa. Nama ini yang mampu memberikan kita kesembuhan, nama ini yang mampu memberikan kita kekuatan yang baru, nama ini, nama Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan pada saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara untuk melangkah kita hari ini, melangkah dengan iman, melangkah dengan sukacita, dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.